Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz yang kami sayangi, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Saya mohon doanya semoga haji dan umroh yang saya kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum haji, belum umroh, itu saya doakan semoga cepat-cepat. Ya, Pak kita, bisa ani. Bilang Pak Mekas. Dari kertas. 48. Oh, 48. Tahun 48 kan kilo. Ya, pokoknya lagi mampunya, isone, koper. Ya, Pak Slamet. Yang aneh ya, alhamdulillah saya haji umroh gratis. Tapi haji yang umumnya sedih mengrong itu tok. Ya saya kurang ya utang. Utang bisa dibayar, pokoknya utang bisa dibayar. Umroh dibayari, alhamdulillah. Semoga bisa umroh lagi. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum haji umroh bisa terlaksana sebaik-baik. Alhamdulillah. Ya Pak Tu ya, Pak Tu. Ya. Ya. Dan semoga bisa umroh. Pokoknya ini. Pokoknya ini isone. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Minta izin berhubungan dengan makalah kita pembahasan tentang haji. Tadi Ustaz bilang menabung kalau mau haji itu. Sementara saya ingin tahu apakah memang haji ini kita ada anjuran untuk menabung. Setahu saya melaksanakan haji itu bagi orang yang mampu. Nah kalau menabung berarti dia kan belum mampu. Nah supaya dia mampu dia kan harus menabung gitu ya kan. Nah jadi yang saya tanyakan, sementara kewajiban dia untuk menabung yang lain kan banyak, apalagi zaman saiki ada BPJS, ada iuran kendaraan, air, listrik dan seterusnya. Jadi apakah ini suatu kewajiban? Karena memang wajib bagi orang yang mampu. Sementara dia untuk setakat ini dia belum mampu, tapi dia harus menabung. Nah apakah itu tidak dia dianggap suatu yang memberatkan baginya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini menyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Toyib, Pak. Jadi mengenai mampu. Kalau tadi disampaikan mampu itu kan berarti secara ekonomi. Tapi kalau tadi mengenai hati tadi Pak, itu kan berarti mau Pak. Jadi antara mau dan mampu ini Pak, sebetulnya ketentuannya yang mana? Karena kalau mampu tapi tidak mau kan tidak berangkat juga Pak. Atau tidak mampu tapi mau berangkat juga Pak. Gitu kan? Jadi kembali lagi bahwa kalau memang ini kewajiban kan tinggal kembali kepada pribadi masing-masing bahwa secara ekonominya itu boleh
boleh lah dibilang mampu, tapi tinggal masalahnya secara hatinya apakah mau. Jadi antara mampu dan maunya ini harus, mungkin menurut saya harus ketemu Pak. Tidak cukup mampu tapi juga harus mau. Atau kalaupun tidak mampu, kalau ada kemauan seperti disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, dengan menabung lah, dengan apa, karena jaminan Allah akan ada rezeki yang datangnya juga bisa disangka-sangka itu. Ini mungkin tambahan dari saya Pak. Pertanyaan saya adalah mengenai korban Pak. Karena masih, walaupun setiap tahun kita bahas mengenai kewajiban korban ini, itu juga antara pribadi dengan keluarga Pak. Walaupun sudah bolak-balik disampaikan bahwa korban itu untuk keluarga. Nah, kemudian kalau keluarga, apakah harus sapi, apakah harus cukup satu kambing? Nah, kalau mampu misalnya satu sapi, kemudian dia hanya mengeluarkan kambing, bagaimana nih? Atau sebaliknya, sebetulnya dia cuma mampu kambing, tapi karena kemauannya kuat, dia juga berkorban satu ekor sapi. Kan ini fenomena yang sosial yang sebetulnya terjadi sehari-hari, yang apa ya, buat orang non muslim itu membuat mereka ikut bertanya-tanya juga sebetulnya Islam itu ketentuannya bagaimana. Mungkin itu dari saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya fokuskan pada prosesi daripada jamaah haji yang kondisinya itu sudah yang dalam oksigen tadi. Berarti banyak dam yang harus dikeluarkan. Apakah itu memang sudah yang harus dikeluarkan kafarat-kafaratnya? Mohon nanti dijelaskan. Tentang korban ini, apakah menyentuh pada tidak boleh atau haram? Misalnya dapat daging korban yang banyak karena tidak mampu, tidak punya untuk menyimpan, maka dia paginya ke pasar, itu dijual. Itu menyentuh sampai haram atau mubah gitu. Dan untuk posisi tadi nadar Pak, kalau dilaksanakan terus-menerus kan haram gitu, tidak diperbolehkan. Maksud saya yang pada tataran apa itu sampai dikatakan nadar? Misalnya azam yang dalam batin atau yang harus diucapkan ada saksinya, itu dikatakan nadar gitu maksudnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang doanya Nabi Ibrahim ini Pak. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini adalah negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, dan seterusnya. Nah di sini ini kalau melihat harta atau kemakmuran dari negeri Mekah ini kan, dari ibadah hajinya sendiri itu sudah merupakan suatu rezeki yang sangat besar sekali, dengan setiap tahun, setiap hari pun untuk beribadah di sana banyak, itu namanya rezekinya itu sudah benar-benar melimpah. Tapi kok di sini itu yang saya tanyakan, rezeki kok berupa buah-buahan, apakah itu suatu lambang dari suatu kemakmuran itu Pak? Kok tidak itu kilang minyaknya atau yang dari ibadah hajinya itu sendiri, tapi di sini dikatakan berupa buah-buahan. Terus yang saya tanyakan tentang nazar. Nazar itu kalau dikerjakan tidak berdosa, namun Allah membencinya. Saya tuh pernah mendengar suatu nazar itu yang harus dilaksanakan dan tidak itu, misalkan nazar yang merupakan kewajiban, misalnya ingin bernazar, aku ingin haji, saya ingin bersedekah di sini, berapa jumlahnya gitu Pak. Nah itu kalau haji itu merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam, itu katanya itu tidak termasuk nazar, tidak harus membayar dam atau
kalau dilaksanakan itu ya. Nun sewu, kalau yang belum haji umroh tadi sudah banyak yang disampaikan. Saya ingin menambahkan tambahi dulu. Nek nyelengi nabung bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni minaz zairi ilal haramaini bi qudratika wa quwwatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berilah aku kesempatan untuk dapat ziarah ke tempat kedua tempatmu yang mulia. Ini Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu umroh, ziarah raudhah. Ya ini dengan kekuatan, bikuatika dengan kekuatanmu ya Allah. Dengan takdirmu ya Allah, dengan kasih sayangmu ya Allah. Dan insya Allah ini doa ini memang ya saya mempraktekkan sendiri. Wong yang apa sih ya itulah nek nurut matematika manusia ora nyandak. Nek Allah punya kekuatan, punya kebijaksanaan, maha kaya, maha pengampun, subhanallah. Kita yakinlah. Makanya korban itu karo ben tambah cedak. Takor itu tambah cedak karo Gusti Allah, tambah cedak sesuk korban tambah cedak meneh. Nek wis cedak iki gek di batin iki masyaallah. Allah itu maha kasih, maha kaya, maha luas kasih sayangnya ini. Jadi kita yakin saja, yakin bismillah aku iso korban, bismillah aku iso haji, Allah kaya, aku minta pada Allah. Nah ini tadi ini masya Allah luar biasa ya. Aku ngomong soalnya aku ya praktek itu ya, mudah-mudahan bisa ada manfaatnya apa yang saya sampaikan ya. Setiap orang kan punya masing-masing ini ya linknya masing-masing lah. Ini hanya sekedar menyampaikan saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila mana ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rangkum semuanya ya Bapak sekalian. Tadi yang pertama ini haji menabung. Nabung. Jadi Allah itu kan selalu mencatat amal itu dari apa? Niat. Innamal a'malu binniyat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, karuniakan hamba, rahmati hamba, niat nabung dengan 100.000 ini untuk ikut berhaji, memenuhi panggilan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik syara kalimah innal hamba wa ni'mata lakal mulk. Itu insya Allah apa yang saya sampaikan ini juga saya sampaikan pada jamaah lain, dan mereka akhirnya juga nggak paham. Ya Pak Ustaz, tiba-tiba tabungan saya tambah, kok bisa tambah dari mana? Lah saya tuh hanya menunjukkan rumah yang mau dijual. Ada orang kesasar mau beli rumah, mau beli kaping, saya tunjukkan itu rumahnya yang sana itu warna ini. Habisnya saya hanya beramal bahwa saya menunjukkan rumah itu yang mau dijual, kapingnya itu mau dijual. Mereka ternyata setelah transaksi itu yang kemarin saya tunjukkan rumahnya datang ke rumah saya membawa sekepok uang, Pak Haji. Ini ada uang dari saya karena Bapak yang menunjukkan rumah dan kaping yang dijual itu. Dan sekepok uang itu langsung bisa melunasi ONH-nya. Masya Allah. Kalau Allah kan nolong orang itu dengan tabungan itu, niatnya dini Allah, maka Allah limpahkan rahmat karunia-Nya dengan tabungan itu. Ya, percaya dengan saya. Banyak yang sudah begitu, yang saya sama itu ya Pak Toyib ya. Yuk, sehingga buka uang sekarang berapa tabungan? 500.000 bisa, 100.000 bisa. Silahkan coba praktekkan apa yang saya sampaikan ini. Kemudian mampu, betul Pak Nur. Mampu itu harus dua-duanya, mampu hati dan juga mampu ekonominya. Ada orang mampu ekonominya, tapi hatinya kosong, ya, tertutup. Maka dia punya uang ya hanya pergi ke Eropa, ya Pak, ke Amerika, kemana-mana yang mereka senangi. Padahal mestinya haji dulu kewajiban orang Islam, ya. Jangan keluar negeri sebelum pergi haji, itu kan begitu ya. Haji dulu keluar negeri, baru kemana-mana. Ini orang mampu tapi hatinya tidak terdukung. Yang kedua, orang tidak mampu, ekonominya morat-marit itu, hanya tukang jual soto, tukang jahit, ya. Tapi dia mau berangkat
Tak tanya kita itu saya berapa 10 tahun nabung. Kemauan Pak ya, Pak Nur. Pepatah Arab mengatakan manjada wajada. Siapa mau berusaha, Allah pasti akan memberikan jalan keluar. There is the will, there is the way. Itu kan, ada kemauan, will, way, ada jalan keluar. Allah yang memberikan jalan keluar itu. Bukan kita, tapi kita hanya tanamkan niat, basmalah. Ya. Kemudian kambing itu untuk satu orang, ya. Satu orang, satu keluarga. Lebih tepatnya satu keluarga, Pak Nur. Sapi untuk atau unta untuk 7 keluarga. Satu keluarga itu meskipun jumlahnya 200, Pak, keluarga besar itu ya, 200. Cukup satu kambing, satu keluarga. Padahal itu jumlahnya 100, Pak. Satu keluarga itu rumah besar, satu kambing. Bukan satu sapi. Nah itu jiwanya kurang, Pak. Yang dimaksud sapi unta 7 itu bukan 7 orang, 7 keluarga, ya 7 keluarga. Saya hari ini setor satu-satu untuk saya, keluarga saya di Ungaran, anak saya, keluarga anak saya di Surabaya, keluarga anak saya di Bandung, keluarga anak saya di Medan, keluarga anak saya di Jakarta, itu sah, ya sah. 7 keluarga boleh, ya tidak harus domisili itu. Sebutkan namanya itu, ya. Ini persoalan yang kadang-kadang harus dipahami. Juga dari Pak Aisan ya, sama dengan Pak Nur di sini. Jadi 7 keluarga lain dengan 7 orang, ya. Karena 7 orang itu contohnya bulan tahun ini Pak Nur yang korban. Tahun depan ibu, gitu. Enggak bisa itu, itu salah, ya. Keluarga itu kepala keluarga siapa? Pak Nur, Pak Slamet. Ya udah sebut kantor situ. Kalau sudah nyebut keluarga Slamet berarti ada istri, ada anak-anak di situ, gitu ya. Pak Nur, ibu dan putra, bahkan cucu di situ bisa masuk situ. Ya, satu rumah yang penting ya, satu rumah. Kemudian banyak dam yang harus dikeluarkan, betul Pak. Kalau saya pernah lihat waktu pergi haji, ya. Itu ternyata banyak sekali yang namanya biri-biri, sapi unta itu yang mau disembelih. Itu ribuan jumlahnya. Ya. Itu saya tanya itu miliknya Sohibul Korban. Dan yang kedua miliknya yang harus bayar dam karena melanggar. Dia sadar Pak, melanggar maka harus bayar dam. Karena kalau nggak bayar dam ya nggak sah hajinya, gitu kan? Maka sudah ya banyak dam yang harus ditunaikan oleh jamaah haji ya, baik berupa kambing terutama ya. Kemudian daging dijual, ini fenomena yang terjadi di masyarakat. Sudah dikasih girik kartu untuk ambil daging, ternyata dia dapat girik banyak sekali kan. Mencari bukan dapat. Mencari girik. Mencari sana sini ya. Ada yang stempel juga oleh panitia tangannya ya. Ini kan ya namanya manusia berusaha kembali sana ke sini gitu. Kalau dia statusnya adalah fuqara wal masakin, itu dia berhak, ya berhak. Tapi perilaku yang seperti itu nggak bagus karena dia bukan hanya bawa 1 kilo untuk dimasak, yang lainnya dijual. Itu sah-sah saja halal karena haknya dia gitu. Tapi perilaku itu perilaku yang kurang positif di mata Allah. Kenapa? Kenapa begitu? Itu namanya keterlaluan ya, terlalu. Dianggap apa? Serakah ya. Sampai memalsu kiri ini apa? Stempelnya dihapus macam-macam. Ini kan pemalsuan, perilaku yang kurang bagus. Kemudian nazar atau apa? Nazar itu makruh ya. Nazar itu makruh yang tadi saya katakan di depan, makruh. Kalau terus-menerus jadi dosa, sudah tahu. Misalnya gini, Mbah Yai Mami di depan jamaah sholatnya, kemudian ada si A atau si B ini hobinya adalah mengeluarkan dahak ketika sholat.
disuruh diambil, bisa. Ini kan makruh. Tapi kok tiap hari begitu terus itu, ini namanya nggak bisa menjaga kebersihan, dosa itu, ya, dosa. Harus disadarkan bahwa itu makruh tuh kalau terus jadi dosa, ya. Karena Allah selalu membenci perbuatan itu. Nah, yang melihat seperti itu nggak aroh-aroh, ya dosa, ya. Kan gitu harus disampaikan bahwa itu adalah makruh. Contohnya itu ya, contohnya itu. Ya. Kemudian doa Nabi Ibrahim karena buah-buahan. Jadi dia mau Nabi Ibrahim itu kan seorang nabi ya. Pasti dasarnya adalah fa'afhamaha fujuraha wa taqwaha, ilham. Nabi itu kan ilham ya. Ilham. Jadi dia kenapa doanya pada buah-buahan ya yang diminta karena banyak faktor kalau buah-buahan ya. Pertama faktornya buah-buahan itu bisa menjadi bahan makanan pokok ya, buah-buahan macam baik buahan bisa menjadi bahan pokok makanan. Sagu, roti itu kan dari buah-buahan juga, enggak? Oke. Mekah tuh makanannya roti ya. Yang kedua faktornya tanah kering kerontang ini enggak ada tumbuh-tumbuhan ya. Maka doa Ibrahim adalah bagaimana tanah kering-kerontang ini ada pohon-pohonnya ya. Kapan itu dikabulkan? Sekarang ini sudah dikabulkan ya. Ditanya kurma, semua tanaman buah-buahan sana sekarang subur ya. Dan ini memang akhir zaman itu yang kering kerontang akan menjadi makmur kembali ya. Nah, kita siap-siap kalau betul-betul kiamat kubro datang, sudah sejauh manakah bakal kita ini bertahannya adalah takwa tadi itu. Gitu ya. Paham ya? Buah-buahan. Kemudian apalagi ya yang belum? Nazar wajib ditunaikan. Ya Bu, nazar itu wajib ditunaikan. Jika dia nazarnya seekor kambing atau unta, maka nazar pelakunya ini nggak boleh makan dagingnya. Beda dengan korban, beda dengan akekah. Korban dibagi dalam bentuk daging mentah sepertiga. Kalau akekah dibagikan dalam bentuk matang, ya bisa ya. Nazar dibagikan dengan bentuk makan boleh, mentah boleh, tapi nggak boleh kita makan sedikit pun. Karena itu binatang nazar, nggak boleh kita makan. Semua serahkan pada orang-orang yang membutuhkan. Ya, nazar. Maka janganlah bernazar karena makruh. Ya. Ya, Pak Aisan betul. Jadi sapi, unta itu untuk 7 orang, 7 keluarga. Ya. Demikian kurang lebihnya semua sudah terjawab ya. Waktunya sudah habis, karena sudah mati itu laptopnya sudah nggak mendengar orang lain. Demikian jamaah masjid bersama, rahmatullah, kurang lebih maaf. Wa aku minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.